Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beragam suku dan agama. Indonesia kaya akan rempah-rempah seperti pala, lada, cengkeh, kapulaga, dan lain-lain. Kekayaan rempah di Indonesia menarik bangsa asing untuk datang dan merebut semuanya. Bangsa asing tersebut menjajah Indonesia dari masa ke masa. Ada 6 negara yang pernah menjajah bangsa Indonesia seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Perancis, Inggris, dan Jepang. Dari semua negara tersebut, Belanda yang paling lama menduduki Indonesia selama kurang lebih 340 tahun. Pada tahun 1942, bangsa Belanda menyerahkan bangsa Indonesia kepada Jepang. Dari sinilah kemudian kisah kemerdekaan Indonesia dimulai. Ketika Jepang menduduki wilayah di Indonesia, mereka ingin sekali menguasai sumber daya alam untuk kebutuhan perang. Mereka juga menyiksa rakyat dengan kerja paksa dan mengambil hasil pertanian rakyat tanpa dibayar sedikit pun. Joko! Joko! Serahkan dulu peti kalian! Joko! Cepat! Cepat! Pergi! Kembali bekerja! Cepat! Sampai kapan kita harus begini? Aku capek. Kita bekerja keras, tapi mereka menganggap hasil jerih kita. Badanku sakit semua, panen tiap hari, kasih mereka. Kapan makanan juga sudah semakin habis. Tuhan, tolong kami capek. Di lain tempat, beberapa pemuda Indonesia sangat berang akan perlakuan bangsa Jepang terhadap rakyat Indonesia. Mereka ingin mengadakan perlawanan. Kita tidak bisa seperti ini terus-menerus. Benar, rakyat Indonesia sudah sangat menderita. Bangsa Jepang sudah menyiksa rakyat kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersatu dan melakukan perlawanan bersenjata. Apakah kalian siap? Siap! Demi Indonesia, kami siap mengangkat senjata dan berkorban untuk bangsa Indonesia. Akhirnya, perlawanan senjata dimulai. Para pemuda, serbu! Serbu! Perperangan terjadi di berbagai daerah di Indonesia, seperti Aceh, Cilacap, Indramayu, Biak, Yapen, dan Tanah Besar. Dan perperangan tersebut telah memakan banyak korban jiwa.
Setelah melewati proses yang panjang, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, dua kota besar di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, dibom oleh bangsa Amerika. Jepang mulai melemah dan menarik pasukannya. Pada 10 Agustus 1945, seorang pemuda Indonesia mendengarkan berita melalui radio tentang kekalahan Jepang terhadap sekutu. Ini berita yang sangat bagus. Aku harus segera memberitahukan kepada pemuda lainnya. Indonesia harus segera merdeka. Ia pun bergegas memberitahukan berita tersebut kepada pemuda lainnya. Pada hari tersebut, golongan pemuda Indonesia menemui Soekarno dan Hatta. Pagi Pak, kami rasa sudah saatnya kita harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana semuanya? Tepat Pak, karena sekarang ini Jepang sedang melemah dan telah menyerah kepada sekutu. Mari kita laksanakan segera. Soekarno tidak mau gegabah. Ia sangat berhati-hati ketika memutuskan tanggal proklamasi. Setelah melalui diskusi dan perdebatan yang cukup panjang, akhirnya para golongan pemuda dan Soekarno sebagai kepala negara atau presiden pertama Indonesia menetapkan bahwa tanggal 17 Agustus 1945 adalah hari memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan hari itu pun tiba. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sejak saat itu, Indonesia dinyatakan telah merdeka. Oleh karena itulah, setiap tanggal 17 Agustus, kita, bangsa Indonesia, selalu memperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Semoga jasa para pahlawan Indonesia akan selalu kita kenal hingga nanti, karena perjuangan mereka lah yang membawa kita hingga saat ini dapat hidup tenang tanpa adanya peperangan. Untuk itu, sebagai generasi muda, sudah selayaknya kita memiliki jiwa bela negara dengan terus belajar, bekerja dengan baik, mengikuti norma agama, dan mentaati aturan negara. Jayalah bangsa, jayalah Indonesia. Merdeka!